Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Hati-hati, inilah tanda-tanda azab kubur sedang menantimu. Nomor 3, dosa besar yang sering disepelekan. Apa tanda-tanda siksa kubur yang telah menanti manusia di dunia jika tak segera bertobat? Berikut ulasannya. Setiap manusia pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya kepada Kami kamu dikembalikan." Surat Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal, maka akan berhadapan dengan alam kubur. Apakah mendapat nikmat kubur atau ditimpa azab kubur? Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan, banyak hal yang menyebabkan seseorang ditimpa azab kubur. Secara umum, manusia diazab karena kejahilan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Barang siapa menjadikan Allah marah dan murka, lalu dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapatkan azab di alam barzakh, sesuai dengan kemurkaan Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, azab kubur bagi orang kafir terjadi terus-menerus dan tidak akan terputus. Mereka adalah golongan orang-orang yang terus-menerus dalam azab kubur sampai datangnya kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang beriman yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada yang panjang masanya, dan ada pula yang tidak, bergantung dari dosa mereka serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah di antara sebab seseorang ditimpa azab kubur. Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Allah berfirman sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu diperintahkan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 45-46. Yang kedua, manusia munafik. Orang yang rajin ibadahnya ketika di hadapan dengan orang lain, namun bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya. Mereka merasa tidak diawasi oleh Allah. Ini adalah di antara ciri manusia munafik yang kelak akan ditimpa siksa kubur. Sebagaimana Allah berfirman mengenai munafiknya orang Badui pada zaman Rasulullah. Di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekelilingmu, ada orang-orang munafik dan juga di antara para penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka diazab siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. Yang ketiga, tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri saat buang air kecil adalah perkara yang dianggap sepele. Namun sebenarnya perkara ini termasuk ke dalam dosa besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh, pakaian atau bagian yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya sholat dan menjadi sebab siksa kubur. Bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Ad-Darudarukuni. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing. Hadis riwayat Ahmad.
Tidak membersihkan diri dari air kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Juga termasuk perbuatan yang kurang baik adalah ketika sebagian orang, baik orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau wanita, buang air di pinggir jalan. Jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat. Buang hajat di tempat berkumpulnya air, di jalan raya, di tempat bernaung. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, ghibah dan mengadu domba. Dosa yang sering dilakukan dan menjadi sebab azab kubur adalah ghibah dan mengadu domba. Ghibah adalah engkau menyebutkan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Adapun bentuk sisaan yang menimpa para pelaku ghibah sesungguhnya sangat mengerikan. Maka hendaknya ini menjadi renungan bagi yang masih gemar melakukannya. Tak kalah rohku merajakanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaba, atau mereka mencapik-nyapik wajah dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya, ghibah atau menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, meratapi jenazah. Berhati-hati ketika sedang menghadapi jenazah. Ratapan yang berlebihan mengakibatkan si mayit akan ditimpa azab. Sesungguhnya mayit itu akan ditimpa azab karena ratapan keluarganya. Muttafaqun alaih. Mayit itu akan diazab di kuburannya dengan sebab ratapan atasnya. Apabila semasa hidup seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak, namun mereka tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Demikianlah pertanda siksa kubur sudah menanti manusia jika melakukan hal yang di atas. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam azab kubur. Sekian, wallahu a'lam bishawab.